طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. طيب أحبتي في الله، إخوان والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة الفجر أي صلاة الصبح بمسجد التوبة rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tetap hanyalah kalimat puja, puji dan syukur kita yang paling utama mengawali pembuka faidah Ramadaniyah kita di kesempatan ba'da subuh kali ini, yang dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka awal pagi hari ini kita akan menyempurnakan yang utamanya bilangan ibadah saum kita di hari yang ke 15 ya. 15, Masya Allah ya. Maka ini sudah menjadi bukti bahwasanya Ramadan separuh nafasnya sudah pamit meninggalkan kita semuanya ya. Maka di antara nasihat dari para ulama ketika hari-hari dari kesempatan emas yang sudah Allah hadirkan kepada kita, yang menjadi sebab kebaikan untuk urusan terutama agama dan akhirat kita, yakni momentum Ramadan, di antara yang paling bermanfaat adalah kita evaluasi ya. Kita bermuhasabah dengan keadaan kita masing-masing sampai hari-hari yang sudah separuh Ramadan pamit meninggalkan kita, jejak apa yang sudah kita tinggalkan pada hari-hari Ramadan tersebut ya. Maka kalau ada kekurangan sana sini kita perbaiki, apa yang sudah bagus kita tingkatkan lagi. Ingat hikmah Allah menyimpan puncak kemuliaan Ramadan di mana? Di awal atau di akhir? Di akhir ya. Yang paling core of the core-nya, puncak paling intinya adalah kita semua nanti diperintahkan taharrau lailatul qadar ya. Fil ashril awakhir, berburulah kalian kemuliaan Lailatul Qadar di 10 malam hari terakhir. Apa hikmahnya? Puncak kemuliaan Ramadan disimpan di akhir, apa hikmahnya? Buat nyeleksi wajah-wajah antum ya, mana yang masih kokoh. Kalau sholat berarti 5 waktu, mana yang masih kokoh ada di barisan shaf di belakang imam. Kalau sholat tarawih, mana yang tidak hilang dari garis edar masjid. Oh, insya Allah kan At-Taubah tidak mengalami perluasan ya. Tidak, yang ada apa? Kemajuan. Kemajuan, jangan dah ya. Jaga, inilah hikmah puncak kemuliaan Ramadan disimpan di akhir. Maka penentu kemuliaan amal kita sama sebagaimana kita memperjuangkan apa yang menjadi kebaikan akhir kehidupan kita yang kita kenal dengan istilah husnul khatimah. Itu miniatur begitu ya. Maka sebagaimana perjuangan kita untuk bagus di akhir hayat kita, sama perlombaan kita di madrasah Ramadan untuk menentukan siapa yang paling terbaik di garis finish nanti ya. Tapi maka semoga apa yang hendak kita bahas pada tema ya faidah Ramadaniyah pada subuh kali ini menjadi bagian dari sebab yang mungkin sedikit lah ya untuk memperbaiki hal-hal yang sifatnya kurang ataupun menyempurnakan hal-hal yang sifatnya masih menyelisihi dari contoh terbaik kita dalam masalah ibadah, yakni siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena tema yang sudah ditentukan oleh panitia apa? Kebiasaan ya. Kebiasaan dan akhlak Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau berpuasa ya. Atau yang lebih dikenal dalam istilah syar'iyah yang lebih fokus ke masalah ibadah tuntunan sunnah Nabi adalah sifat saumin Nabi alaihi salatu wasallam, sifat puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maka kita bersyukur kepada Allah atas segala penjagaan limpahan kebaikan, nikmat dan karunia. Tak lupa kita berdoa hari-hari yang sudah berlalu dari hampir separuh Ramadan ini, semoga ibadah yang kita perjuangkan semuanya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita selalu butuh hidayah dan taufik serta pertolongannya hari-hari ke depan. Semoga kita bisa lebih ekstra lagi, semangat lagi ya. Berletih-letihlah sedikit ya. Capek-capeklah sedikit.
Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Mau'idhah dan juga dinukilkan oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, siapa yang paling kuat berletih-letih di dunia, maka dia akan yang paling bersantai-santai di surga Firdaus, gitu ya. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Semakin kita letih di dunia untuk ibadah, maka semakin hebat nanti kenyamanan kita, santai-santainya kita di kampung halaman kita di akhirat, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, maka tentu saja secara global ya, kalau rinci, pertama dibatasi dengan waktu, yang kedua dibatasi dengan ilmu juga yang berbicara di hadapan antum ya, tentang bagaimana keadaan suri tauladan kita yang paripurna ketika beliau berpuasa ya, alaihi salatu wassalam, yang kemudian dicontoh oleh manusia-manusia terbaik, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, ikhwan bukan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja pokok yang menjadi perintah bagi kita untuk selalu mengembalikan apa yang menjadi praktikan ibadah kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam jelas dibangun di atas nusus ya, di atas dalil-dalil. Maka ketika ibadah di antara kita satu orang dengan yang lainnya, bahkan suami istri, sama seperti tadi, kehadiran kita di salat subuh saja boleh berdampingan salatnya sama-sama. Tadi juga misalkan qobliyah subuh, salat sunnah fajar, yang kata Nabi raqatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha, itu secara umum, tapi secara rinci boleh jadi berdampingan, tapi pahalanya beda atau tidak? Bisa beda ya. Contoh di antara sebab besarnya pahala adalah karena sebab kita ittiba'u sunnatin Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Maka kalau dari sisi ini contoh, anak kembali gulirkan pertanyaan kepada jamaah taubah. Kalau ada yang tadi hadir ikhwan ya, sebelum salat subuh ditegakkan, yakni qobliyah subuh, yang satu 2 rakaatnya, yang satu rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, yang satu karena mungkin merasa hafalannya panjang baca An-Naba sama An-Nazi'at. Mana pahalanya yang lebih besar? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ditinjau dari sisi apanya? Sesuai sunnah nabinya. Kalau ditinjau dari huruf-huruf Al-Quran yang dibaca, lebih besar pahala mananya? Ya jelaslah An-Naba ya sama An-Nazi'at. Jadi favorit antum yang mana? Al-Kafirun atau Al-Ikhlas? Ya itu tetap, karena hafalannya di situ mentok ya. Dan timer juga sebentar ya. Kalau An-Naba An-Nazi'at takutnya antum baru bangkit itidal udah komat ya. Baik, ini maksudnya contoh seperti itu ya. Di antara sebab pendulangan atau raihan amal ibadah kita berbeda satu dengan yang lain, meskipun nampak dohir ibadahnya sama, di antaranya karena sebab seberapa hebatnya kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdasarkan nas Al-Quran jelas kembali kepada surah Al-Ahzab ya, ayat ke-21 ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka kata para mufassirin, siapa yang benar-benar ingin meraih kenikmatan perjumpaan dengan Allah ya, karena apa tadi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjul ya. Maka barang siapa yang benar-benar ingin meraih kenikmatan ketika berjumpa dengan Allah dan mengimani apa yang akan terjadi nanti, peristiwa huru-hara dahsyat hari kiamat, dan juga yang terus memperbanyak dzikir mengingat Allah, maka dia lazim wajib harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa? Karena dipastikan ketika kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi, maka dalam ayat tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka keteladanan yang ada pada diri beliau pasti yang the best ya, yang terbaik. Tidaklah sosok dipilih oleh Allah untuk menjadi contoh gitu ya, kecuali pasti dia yang terbaik gitu. Tapi maka sebelum masuk sedikitlah tentang apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, oleh Ibnu Hazm ya rahimahullah taala ketika menilik tentang mukjizat. Tentang apa? Mukjizat ya. Maka kalau berbicara tentang mukjizat, sedikit saja. Umumnya di antara karakteristik mukjizat adalah apa yang Allah berikan kepada nabi dan utusannya yang cenderung khawariqul adah.
menyelisih kebiasaan atau bagi kita sesuatu yang hebat lah gitu ya, sesuatu yang hebat ya, seperti Nabi Musa ketika membelah lautan, kok air melawan hukum alam, jadi airnya terangkat, kataulil adim, seperti air mancur ke atas, terbelah 12 jadi jalan untuk Bani Israel biar nggak rebutan. Kemudian lumpur yang sudah lama ada air lautnya harusnya basah, ngeblesek atau tidak? Iya, tapi apa kata Allah? Ya basah, kering. Karena kalau ternyata meskipun 12 jalan tapi dataran ataupun dasar lautnya tersebut masih lembek jadi lumpur, berat gak jalannya? Kekejar, ketangkep sama Fir'aun, tapi jadi kering itu. Nah itu contohnya. Kemudian membelah batu atau memukulkan batu jadi 12 keran air, karena semuanya berkaitan dengan Bani Israel, dan contoh-contoh mukjizat yang lainnya. Nah maka keumuman mukjizat yang Allah anugerahkan kepada para nabi dan rasulnya itu sifatnya hissiyah, panca indrawi. Yang menyaksikan adalah kaum yang ada di nabi tersebut, dan juga karakteristik berikutnya adalah berkaitan dengan yang sedang viral di masanya. Betul tidak? Ini karakteristik mukjizat ya. Pertama apa? Cenderung hissiyah, yang hanya bisa menyaksikan adalah umat di masanya. Antum bisa melihat Nabi Musa mukul lautan? Nggak bisa, sekarang udah nggak ada. Gitu ya. Kemudian juga misalkan mukjizat yang kaumnya sedang berbangga-bangga dengan unta. Nabi siapa? Nabi Shalih ya. Itu sedang viral tentang unta. Maka permintaan mereka kepada Nabi Shalih, keluarkan unta, tapi minta keluarnya dari batu. Untanya langsung bunting, langsung bisa diambil banyak susunya. Sesuatu yang gimana? Mustahil menurut logika, di luar daya nalar gitu ya. Kalau keluarnya dari hutan, tolong keluarkan unta dari hutan, masih mungkin? Ya mungkin lah. Atau keluarkan unta dari padang pasir, ini dari batu udah langsung bunting, siap susunya diperas banyak gitu. Tapi akhirnya dibunuh juga ya oleh Khudar bin Salif ya, yang berani membunuh naqatallah, untanya Allah, sebagai mukjizat Nabi Shalih. Terus ya, kemudian Nabi Isa dalam masalah pengobatan, waktu itu lagi hebat-hebatnya dalam masalah tibun ya, tibun. Tapi muncul tibun nabawi di zaman Nabi Isa, bisa menyembuhkan yang buta, bisa menyembuhkan yang baros, yang belang, sampai puncaknya bisa kembali menghidupkan yang mati, tapi dengan izin Allah. Terus Nabi Musa dianggap sihir, tapi Nabi Musa sihir bukan? Bukan. Maka ketika penyihir Fir'aun punya bahkan ratusan lebih ya penyihir, kalau mereka tongkat-tongkat yang menjadi ular itu tipu daya, halusinasi. Tapi Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah melemparkan tongkat jadi ular, itu sihir atau bukan? Bukan. Yang tahu sihir itu sihir yang asli sesama penyihir. Makanya ketika lihat tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, penyihirnya Fir'aun berkata apa? Qalu amanna birabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa? Penyihir tahu ini bukan sihir. Betul, dari zat tongkat kayu menjadi ular ya. Kalau antum paham kisahnya, Nabi Musa di briefing dulu itu biar nggak ketakutan ya. Di briefing dulu. Fa'alki asaf, lemparkan. Kemudian fahiya thu'banu mubin, menjadi ular. Awalnya Nabi Musa takut, di briefing dulu. Jangan sampai nanti pas bertemu dengan Fir'aun, pas dilemparin tongkatnya jadi ular, Nabi Musa sendiri takut kabur. Jadi dilatih dulu ya. Nabi Musa dikokohkan dulu, dia latih. Dalam kisah Nabi Musa kabur awal diajarkan mukjizat tersebut oleh Allah. Kata Allah, balik lagi Musa. Ini akan jadi mukjizat engkau nanti melawan penyihirnya Fir'aun. Terus. Nah itu hissiyah, panca indrawi. Nah ada jenis mukjizat yang kedua, yakni mukjizat ma'nawiyah. Kalau tadi hissiyah, panca indra ya. Nabi juga punya mukjizat hissiyah, tapi keumuman para nabi mukjizatnya panca indrawi, hissiyah. Yang bisa melihat, yang bisa merasakan, itu adalah umat di masanya. Nabi juga punya. Contoh apa? Membelah bulan ya, membelah bulan. Kemudian juga kisah ketika perang Ahzab, perang Khandaq ya, dalam keadaan sulit, kemudian Jabir bin Abdillah dibisikin sama istrinya, kita punya makanan, karena suaminya bilang kasihan Nabi, kelihatan perutnya cekung, diganjal oleh batu. Beliau menghancurkan batu-batu yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat. Ketika pecah, Allahu Akbar, Persia akan kita taklukkan, dan seterusnya. Maka kata istrinya, kita punya gandum sekian, kita punya anak kambing, jelas itu.
gandumnya mungkin hanya porsi 10 orang, anak kambing paling cukup berapa porsi, maka ajak Nabi dan beberapa sahabat makan. Nabi tahu, dan siapa? Jabir bin Abdillah tahu pesan istrinya kan ya. Awas suamiku, ingat makanan kita stok terbatas, gitulah bahasanya ya. Undangnya jangan banyak-banyak gitu. Jabir bin Abdillah paham dan menyampaikan pesannya kepada Nabi, ya Rasulullah, di rumah kami ada anak kambing, kemudian ada adonan gandum yang mungkin hanya cukup sekian, mari kita makan di rumah kami ya. Dengan ajak beberapa sahabat. Nabi pun menangkap pesan Jabir bin Abdillah jelas, bukan Nabi nggak dengar. Tapi Nabi langsung menyeru kepada 1000 kaum muslimin yang siap perang Ahzab, perang Khandaq untuk datang ke rumah Jabir. Gimana kira-kira? Panik atau ya? Panik gitu. Tapi Nabi tahu kepanikan Jabir bin Abdillah, maka Nabi berwasiat, engkau pulang duluan ke rumah, jangan sentuh adonan, jangan angkat ya kuah kambing yang sedang kau sembelih dari tungkunya, tunggu saya datang, kata Nabi. Pokoknya Jabir buru-buru pulangan ya. Ternyata nggak lama, selang nggak lama Nabi dengan 1000 sahabat sudah nyampe juga ke rumah Jabir. Isinya gimana? Bapak gimana sih Bapak? Kan ngundangnya 10 doang. Ini 1000 gimana? Nggak akan cukup gitu. Kata Jabir, aku sudah menyampaikan pesan engkau dengan sebenar-benarnya, gitu ya. Bukan Nabi juga nggak dengar, tapi Nabi dengan izin Allah nanti akan muncul salah satu mukjizat hisiah panca indrawi Nabi, ini makanan menjadi berkah. Maka Nabi masuk ke rumah Jabir, kemudian gimana? Fabasaqahu ya. Nabi meludah sedikit. Jangan diikut-ikutin oleh Ustadz zaman now ya. Kuah diludahin, basi lah. Kalau Nabi enggak ya. Pakai langsung, udah masuk 10 orang sampai kenyang, keluar ganti 10 orang. Makanan enggak berkurang sedikit pun. Mukjizat atau bukan? Mukjizat itu. Yang tadinya hanya cukup untuk 10 porsi jadi 1000 porsi. Kebayang? Itu mukjizat. Contoh ya. Namun di antara mukjizat Nabi yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain disebut mukjizat ma'nawiyah. Di antara mukjizat ma'nawiyah ada 3 kata Ibnu Katsir. Yang pertama yakni sirah nabawiyah. Sirah Nabi. Sirah Nabi itu mukjizat, tapi Anda nggak merinci karena waktu terbatas. Yang kedua, akhlak Nabi. Nah ini yang akan kita bahas. Akhlak Nabi itu mukjizat. Contoh nih antara akhlak Nabi apa? Nabi tidak pernah mencela makanan sekalipun. Mukjizat atau bukan? Antum ada yang nggak pernah mencela makanan? Ada? Atau makanan diprotes terus? Kurang asin lah, kelebihan inilah, udah makanan gratis, dikomenin juga, habis lagi kan ya? Gimana? Kalau Nabi nggak pernah mencela makanan sedikit pun. Itu mukjizat akhlak Nabi. Itu ya. Contoh ketika Nabi dipaksa minta, kalau bahasa kita dipaksa komen lah kalau bahasa kita ya, oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau bersama sahabat yang lain makan daging dob. Dob apa dob? Kadrun, kadal gurun. Nah, itu baru dob bener. Dob itu kadrun, kadal bukan biawak, awas. Biawak haram. Kalau dob enggak haram. Iya. Cuma Nabi memang enggak memakannya. Kalau haram, maka Nabi akan larang Khalid untuk makan dengan lahap bersama sahabat yang lain sampai habis. Maka Khalid lihat, kok Nabi enggak makan? Akhirnya Khalid bertanya. Sebetulnya memaksa agar Nabi komen, ini bagaimana nih tentang dob ini gitu. Maka kata Khalid, haramunhu, apakah syariat mengharamkan daging dob ini? Gitu. Jangan sebut biawak ya, udah dob aja. Kalau mau kadal gurun nggak apa-apa lah. Kadrun, kadal gurun. Nah itu baru benar, kadrun, kadal gurun itu dob ya. Jadi maka Nabi berkata apa? Kata Nabi, innahu lam yakun fi ardi qaumi. Ya. Fa ajiduni a'fuhu. Maka kata Nabi, aku nggak pernah mendapati makanan itu di kampungku dan aku tidak ada kemampuan untuk memakannya. Mencela atau tidak? Bukan celaan itu. Bukan celaan. Kalau celaan gimana? Ih, makanan naon sih kita? Dasar kadrun. Nah itu cela itu. Enggak. Tapi Nabi enggak mencela. Ini contoh mukjizat. Contoh mukjizat akhlak Nabi apa? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika kuntu khadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku pernah menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Maka ketika menjadi bawahan dan Nabi menjadi majikan, kata Anas bin Malik, beliau tidak pernah memarahiku sekalipun. Mukjizat atau bukan? Ada bos punya bawahan 10 tahun, nggak pernah sekalipun marah. Mukjizat atau bukan?
Mujizat lah. Emang ada bos yang 10 tahun nggak pernah marahin? Bawahan diomelin terus. Yang punya pembantu di rumah dimarahin terus. Sampai kata Anas, ada hal yang harus aku lakukan, tidak aku lakukan. Ada hal yang tidak harus aku lakukan, aku kerjakan. Nabi nggak pernah mencelaku. Itu contoh akhlak. Nah puncaknya, mukjizat Nabi adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang bisa menyaksikan apa sahabat saja atau tidak? Enggak, semua. Sampai kapan? Hari kiamat. Gitu. Nah, sekarang sorotan kita adalah mukjizat maknawiyah. Salah satu mukjizat maknawiyah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, yakni akhlak beliau. Akhlak beliau ya. Tentu saja sunnah beliau ketika berpuasa. Baik, kita masuk. Yang pertama dari mana siklusnya nih? Dari malam lah ya. Dari malam. Yang pertama tentu saja akhlak Nabi atau sunnah Nabi ketika berpuasa, baik di 11 bulan yang lain atau di Ramadan, yang berkaitan dengan sholat 5 waktu sudah jelas terwakili dengan hadis ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya, amalan apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Maksudnya apa? Yang paling top dan afdal dan dicontohkan oleh Nabi di awal waktu. Kenapa? Karena sholat sifatnya muwassa. Waktu sholat itu muasa, ada durasi. Kapan durasinya berakhir? Secara umum sebelum datang waktu sholat berikutnya. Gitu ya. Contoh dari duhur ke asar. Maka kelapangan waktu sholat duhur sampai kapan berakhir? Sampai datang waktu asar, begitulah singkatnya gampangannya ya. Tapi dari durasi sekitar 2,5 jam atau 3 jam dari duhur ke asar, tetap yang paling top yang mana? Awal waktu. Maka itu kebiasaan akhlak Nabi baik ketika berpuasa ataupun tidak. Ditambah lagi nanti kebiasaan Nabi tetap membantu pekerjaan istri-istri Nabi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Nabi itu membantu pekerjaan istrinya. Makanya antum jangan gengsi-gengsi. Kadang juga antum harus apa? Nyupir ya. Apa nyupir? Nyuci piring ya. Nyuci piring lah. Apa masalahnya nyuci piring? Apalagi bekas makan sendiri. Bekas makan sendiri ya. Jangan bekas makan sendiri, istri yang kokoh berdiri di apa? Di tempat cuci piring, wastafel lempar, set. Bekas piring, bekas gelasnya, cuci sendiri. Sampai Nabi menjahit pakaian yang sobek sendiri. Sampai Nabi juga memeras susu dari hewan gembalaannya. Pokoknya Nabi membantu. Tapi tetap jangan antum ambil alih sebab pahala dari para istri. Yang lebih parah lagi, istrinya keenakan. Ayo Bi, terus Bi. Udah selesai Bi, nyupir, tolong ya. Depan sapuin, ngepel sekalian. Kalau itu repot kalau begitu ya. Itu namanya apa? Kalau Sunda apa? Minculak ya Kang ya. Minculak itu. Minculak itu ya. Dikasih jantung minta. Itulah pokoknya. Sewaktu aja, sesekali. Nah, ketika dalam keadaan demikian, tapi idza dakhala salat fa kharaja. Kata para sahabat, Nabi ketika membantu pekerjaan para istrinya di rumah, tapi kalau tiba waktu salat, Nabi langsung keluar. Begitu. Nah, ini contoh kebiasaan Nabi, baik di luar ataupun di dalam bulan Ramadan. Dalam ayat yang lain, kami kunna natahaddatsu ma'an Nabi. Kami pernah ngobrol bersama Nabi. Kopdar lah bahasa kita ya. Kongkow gitu. Tapi terdengar adzan, Nabi langsung berangkat, seolah-olah Nabi tidak memperhatikan kami, seolah Nabi tidak lagi melirik kami. Tapi dengan perbuatan harusnya sahabat langsung ikut, dan sahabat pasti ikut. Jadi nggak ada lagi bahasa Nabi, ayo sholat gitu. Langsung Nabi bangkit dengan fi'liyah, dengan perbuatan Nabi, sahabat langsung nangkap sinyal. Awas, sedang seasik apapun kita ngobrol, waktu sholat tinggalkan. Sedang sehebat dahsyat apapun kita meeting, kalau waktu sholat duhur maka tinggalkan. Berani begitu? Harus berani ya. Kata bos, ngapain kamu bangkit? Adzan duhur bos. Nanti dulu, tunggu. Nanti kita sholatnya jam 1. Silahkan Anda jam 1, saya sekarang. SP1, bodo amat. Bomati tak gopul ya. Tapi maka demikian keadaan Nabi. Itu dalam hal-hal yang sifatnya baik di dalam ataupun di luar Ramadan ya. Nabi sholat awal waktu, kemudian membantu pekerjaan istri gitu ya. Baik, sekarang khusus tentang potret Nabi ketika Ramadan. Maka awal malam tentu saja setelah sholat tarawih, setelah sholat isya, maka Nabi sholat tarawih. Sholat tarawih intinya
kata Imam Muslim dalam Syarhul Muhadzab, amma hukmu salatit tarawih fahiya sunnah muakkadah bi ijma'il ulama. Kata beliau, adapun tentang salat sunat tarawih, iya benar, hukumnya adalah sunnah muakkadah dengan ijma, konsensus, kesepakatan seluruh para ulama. Jadi seberapapun hebatnya keutamaan dari salat tarawih, tetap kalau dibandingkan dengan prioritas, dia di bawah amalan wajib karena hukumnya sunnah muakkadah. Sebagaimana salat tahajud, ketika Nabi bersabda, afdhalus salati ba'dal faraidi salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu 5 waktu adalah salat malam, yakni tahajud. Nah, tahajudnya kita di bulan Ramadan adalah tarawih yang paling afdol. Bukan berarti nanti kalau antum bangun sebelum sahur, udah bangun lebih awal, boleh salat lagi, boleh? Boleh, tapi berbicara maka yang paling afdol salat tahajud di bulan Ramadan adalah diawalkan bersama imam yang kita sebut salat tarawih. Paham tuh? Oh, jangan salah tangkap ya. Ini yang paling afdol salat malam di bulan Ramadan adalah langsung diawalkan ba'dal isya yang kita sebut salat tarawih bersama imam, bersama kaum muslimin sebagaimana yang dikerjakan di tengah-tengah kita sekarang. Tapi dalam riwayat, ada satu riwayat awal-awal ya, ketika Nabi masih hidup dan syariat pasti masih turun, maka disebutkan Nabi hanya sholat tarawih 3 malam. Pas malam keempat sahabat sudah berkumpul menunggu gitu ya. Kok Nabi nggak keluar-keluar dari rumah gitu. Dalam riwayat ada sahabat yang liatin rumah Nabi, kan rumah Nabi dekat dengan Masjid Nabawi, nempel. Kok Nabi nggak keluar? Maka ketika akhirnya para sahabat sudah berkumpul dan kemudian keesokan hari kata Nabi, aku bukan tidak memperhatikan kalian sudah berkumpul di masjid menunggu aku sholat, tapi kata Nabi, akhafu ayyufridallahu alaikum, tapi aku takut tarawih diwajibkan bagi kalian gitu ya. Kenapa? Karena syariat masih turun, wahyu masih turun. Boleh jadi kalau terus tiap malam Nabi mengimami sholat tarawih, maka akhirnya diwajibkan. Kira-kira kalau tarawih diwajibkan gimana? Berat atau tidak? Berat lah ya. Sekarang aja terseleksi alam ya, masjid mengalami kemajuan ya. Apanya? Sofnya kemajuan dahsyat gitu ya. Maka kata Nabi, aku takut nanti difardukan. Adapun setelah syariat selesai, Nabi sudah wafat, al yauma akmaltu lakum dinakum, ya sudah tidak mungkin ada tambahan syariat. Maka tetap akhirnya diinisiasi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, akhirnya tarawih full 1 bulan penuh ditunaikan secara berjamaah. Paham? Begitu. Dalam riwayat yang lain kata Abu Dzar, kami pernah sholat malam bersama Nabi ya, di bulan Ramadan. Maka tidak tersisa malam Ramadan kecuali tinggal 7 hari menuju lebaran, H-7 bahasa gitu ya. Apa? Tuslah. H-7. Maka Nabi keluar mengimami salat malam kami di H-7 Ramadan ya, sampai nanti hari raya tinggal tersisa 7 hari. Maka Nabi mengimami kami sampai 1/3 malam awal. Berarti pada Isya sampai 1/3 malam, mungkin sampai sekitar jam 11. Masya Allah. Itu baru minimnya Nabi ngimamin. Kalau dari jam 8 sampai setengah 11, 2 jam setengah. Insya Allah kalau di Cikarang kurang favorit ya. Yang 1 malam 1 juz aja kurang peminatnya ya. Kurang peminatnya. Pokoknya siapapun imamnya, bagus apapun bacaannya, 8:30 selesai. Itu yang paling hebat. 8:30 selesai tarawih ya. Nah, maksimal. Sama seperti prinsip di perusahaan, kalau sholat Jumat gimana? Siapapun khotibnya, apapun tema khutbahnya, yang terbaik 12:30 selesai. Udah gitu. Mau khotibnya dai nasional, mau temanya bagus atau enggak, yang terbaik siapa? 12:30 selesai, beres dengan sholatnya. Itu yang paling terbaik. Taib. Maka kata Abu Dzar hanya 1/3 malam. Kemudian pas H-6 Nabi tidak keluar sholat bersama kami. Kemudian pas H-5 Nabi keluar lagi ngimamin kami sampai sholat malam setengah malam. Masya Allah. Mungkin sampai jam 12 dari ibadah Isya nambah durasinya. Kemudian tersisa hari keempat Nabi gak keluar lagi. Hari ketiga keluar lagi ngimamin kami sampai 2/3 malam.
Jadi masih ada tersisa malam sampai subuh. Maka akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhi. Ya Rasulullah, gimana kalau kita tuntaskan sholat malam kita sampai subuh? Masya Allah. Itu sahabat ya. Kalau udah sholat sampai jam 1 aja udah 5 jam. Gimana kira-kira? Sering disebut apa? Dikirnya bukan apa? Subhanal Malikil Kudus kayaknya. Dikirnya apa? Alhamdulillah, sholat beres oke gitu ya. Tersiksa sholatnya. Doa witirnya bukan Subhanal Malikil Kudus ya. Alhamdulillah gitu ya. Tapi sahabat minta nambah. Masya Allah, betapa sabarnya sahabat bermakmum di belakang Nabi. Maka muncullah hadis kata Nabi, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya kata Nabi, siapa yang bermakmum bersama imam sampai selesai, maka pahala baginya dicatat seperti pahala salat semalam penuh. Antum bersyukur. Kalau paling lama lah sejam di Cikarang mah ya. Rata-rata 40 menit sudah top itu salat tarawih di kita. Udah mulai banyak yang batuk, dehem ya. Padahal pas takbiran nggak ada, sehat semua itu. Pas takbiratul ihram, imam baru Sad Adim baru baca Alif Lam Mim. Padahal cuma 5 ayat yang dibaca, mual 2 juz setengah itu dah. Baik ya. Maka lihatlah kehebatan. Nah, contoh dari Nabi pas malam berarti sekarang akhir dari kesempurnaan syariat, awas. Tarawihnya jangan bolong-bolong. Jangan nyontoh Nabi lah. Nabi juga nggak full kok di masjid gitu. Itu mah dulu Nabi takut diwajibkan tarawihnya buat kita. Sekarang udah tarawih udah sunnah muakkadah. Tuh kan Ustadz sunnah, kan baik sunnah iya udah bolong-bolong ke. Main dalil, bukan ngadalilan amal itu ya. Bukan ngamalkan dalil, tapi nyari dalil buat amal dia ya. Tapi maka yang paling afdal terus bermakmum bersama imam. Kita nggak ada yang sanggup sholat malam penuh. Mungkin berapa jam? Dari Bada Isya sampai jam 4, 8 jam lah. Dari jam 8 sampai jam 4 nggak ada yang sanggup. Cukup 1 jam bersama imam maksimal, udah dapat pahalanya semalam penuh. Maka dari sini fikih mempengaruhi amalan seseorang. Salah satunya apa? Udah jangan dikalahkan dengan kekeh betekeh, ngeyel sureyel, merasa benar sholat tarawih jumlah rakaatnya 11 atau 23. Udah kalau antum bermakmum di belakang imam ikut sampai witir begitu. Qadarullah malam tersebut antum bertemu dengan imam yang 23, antum yakinnya 11, udah bermakmum sama imam sampai selesai 23 rakaat, jangan di rakaat ke-8 salam ke-8 antum keluar. Betul atau tidak? Iyalah, karena yang 23 mau lanjut salat tarawihnya untuk rakaat 9 ke 10. Antum yang ke 11 rakaat pasti mau witir, akhirnya keluar barisan, bahlul itu namanya. Gagal fokus dalam masalah prioritas pahala di sisi Allah. Cuma karena kukuh merasa 11 gitu ya. Kemudian yang 23 kurang sunnah Nabi, subhanallah. Itu kuulen, kurung batoken, mainnya kurang jauh. Ulama sepakat. Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram, menyebutkan jumlah rakaat sholat malam itu gimana? Tak terbatas. Termasuk sholat sunnah mutlak. Cuma kalau berbicara yang paling sering Nabi kerjakan yaitu 11 tanpa nyebut yang 23 bid'ah. Waduh, kenceng amat sih ente. Cuma arahannya sudah, ambil pilihannya. Kalau jumlah rakaatnya lebih sedikit, maka usahakan bacaannya lebih panjang. Kalau jumlah rakaatnya lebih banyak, maka pilihan bacaannya diperpendek. Nah sekarang tetap fenomena yang 23 sama yang 11 lebih selesai duluan yang mana? Nah itu antum tahu ya. Kok yang 23 selesai duluan sih? At-Takatsur, Al-Ikhlas, Al-Asr, Al-Ikhlas. Apa lagi? Al-Humazah, Al-Ikhlas. Gitu ya bacaannya dari tahun ke tahun. Hafalannya cuma At-Takatsur sampai An-Nas ya. At-Takatsur sampai An-Nas. Jadi udah prioritas ini. Bermakmum saja di belakang imam, sabarlah. Tadi berletih-letih paling cuma 1 jam ya. Bahkan dalam fikih sholat sunnah kalau antum ada udzur nggak sanggup, imamnya panjang udah antum boleh duduk. Pembeda antara sholat wajib dengan sholat sunnah, kalau sholat wajib hukum asalnya berdiri, kalau antum duduk pahalanya setengah. Kalau sholat sunnah antum mau duduk pun pahalanya tetap sempurna kalau ada udzur. Tapi antum kan pemuda semua ya,
Wah, 1 jam pegal sih ya. Upacara, jogging, hiking kuat berjam-jam ya. Bermakmum di belakang imam pada melehoi ya. Baik, jadi ini contoh dari Nabi kebiasaan adalah tetap sholat malam itu di awal malam, ya. Maka bermakmum di belakang imam sudah, jangan pagetren, jangan kekeh jumlah rakaat mana yang lebih sahih. Udahlah, pokoknya kalau antum kalau majelisnya pembahasan lain, kalau sudah aktualnya di lapangan antum bermakmum di belakang imam yang berapapun rakaatnya, maka yang antum lakukan apa? Bermakmum sampai selesai. Kecuali antum ada kewajiban yang lain, masuk shift malam. Kalau ikut yang 23 rakaat ternyata belum selesai nih. Durasi ke tempat kerja butuh sekian menit. Kalau ikut sampai witir bersama imam, maka saya akan telat masuk kerja. Itu lain prioritas lagi belajar ya. Tadi sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah, tapi memenuhi jam kerja hukumnya apa? Wajib. Jangan salah paham. Itu nggak bisa. Nanti datang ke perusahaan pada telat. Kenapa perusahaan pada telat? Tarawih dulu bos. Lagi-lagi salah itu. Salah. Termasuk ada yang mencuri-curi di tempat kerja untuk tarawih sembunyi-sembunyi. Kalau diizinkan sama manajemen gak ada masalah. Kalau nggak ada izin jangan maksain. Itu sholat sunnah itu. Kalau sholat wajib lain perkaranya. Kayak tadi lagi meeting langsung sholat wajib ya. Tapi kalau sholat sunnah, kalau memang manajemen tidak mengizinkan, sudah antum bertakwa kepada Allah, beristighfar. Kalau ternyata benar-benar kalau pas full shift malam tidak ada kesempatan sholat malam, beristighfar kepada Allah ya. Kalau memang ada kemampuan ya tinggalin perusahaan yang tidak mengizinkan sholat malamnya. Antum tidak boleh melakukan kedzaliman, ambil waktu. Baik, itu sholat malamnya. Kemudian aktivitas Nabi di malam Ramadan jelas dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yakni kana Jibril yulqahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin fayudarisuhul Quran. Maka pas setiap malam-malam Ramadan Nabi didatangi oleh siapa? Jibril. Untuk apa? Hah? Majelis kohwah, majelis kopi? Bukan. Untuk majelis apa? Quran. Fayudarisuhu. Maka keduanya bertadarus, mudarosah. Nah ini harus diluruskan, tadarus mudarosah masih banyak yang salah praktikannya. Berkumpul sekian jamaah, target setiap malam 1 juz, berkumpul 10 orang, baca bareng masing-masing 1 lembar. Dapat 1 juz? Itu keliru. Yang namanya mudarosah nggak masalah, kumpul beberapa orang, tapi apa? Kalau dalam metode umi ya, metode umi baca Quran itu namanya baca simak murni. Yang 1 baca, yang 9 nyimak dengan murni, diam. Perhatikan bacaan dia. Dan yang lebih utama ada 1 pembimbing gurunya. Kenapa? Nabi ketika bertadarus sekaligus dikoreksi lagi oleh Jibril. Gimana bacaan Nabi? Kemudian ditambah tadabur ayat Qur'annya yang dibaca. Maka di setiap Ramadan Nabi seumur hidupnya berapa kali Ramadan? Halo? Berapa kali Nabi menjumpai bulan Ramadan seumur hidup beliau berapa? Ayo. Berapa kali? 9. Karena ibadah puasa diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Yang tahun pertama Ramadan diwajibkan, tahun kedua Hijriyah terjadilah peristiwa perang Badar. Dan Nabi Allah wafatkan di tahun ke-11 Hijriyah sebelum Ramadan ya. Maka Nabi cuma 9 kali bertemu dengan Ramadan. Nah 8 tahun Ramadan Nabi berkaitan dengan tadarus Al-Quran bersama Jibril itu hanya sekali khatam. Dan di tahun ke-9, jadi tahun ke-10 Hijriyah, karena tahun 11-nya Nabi wafat, maka Nabi khatam 2 kali. Gitu ya. Berarti kalau 1 malam selama 8 tahun berturut-turut dari tahun kedua sampai tahun ke-9 Hijriyah, itu hanya 1 night 1 juz bersama Jibril. Dikoreksi bacaannya, tadaburnya, gitu, makna ayat-ayatnya. Nah, tahun ke-9 Ramadan atau tahun ke-10 Hijriyah, maka 2 kali khatam. Itu kebiasaan Nabi. Ya. Baik, maka ini melazimkan dengan potret Nabi seperti itu. Di antara yang pertama, usahakan ada bacaan Quran kita di malam hari. Dan memang dalam awal-awal surat Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya aktivitas ibadah di malam hari itu lebih menguatkan hati dan lebih berpengaruh. Makanya kenapa Nabi didatangi oleh Jibril untuk tadarus Al-Quran itu di malam hari ya. Hati sudah terputus dengan aktivitas hiruk pikuknya urusan dunia seharian.
kemudian dalam keadaan keheningan, ya, kesyahduan hanya dengan Allah, kemudian diperbagus lagi bacaannya, kemudian ditadaburi ayat-ayatnya, gitu ya. Maka kita punya bacaan malam. Dan salah satu strateginya, kalau antum punya target hatam, bahwasanya sebelum tidur selesaikan hataman tersebut. Kalau mau 2 kali hatam, berarti sebelum tidur itu hari itu harus dapat 2 juz. Kalau mau 2 kali hatam, berarti sehari berapa juz? Ya 2 kan ya. Kalau mau sekali hatam, berarti sehari odoj ya, one day one juz lah begitu. Nah kalau antum pengen 2 kali hatam ataupun berapa kali hatam sebelum tidur, selesaikan target antum. Nggak ada besok dah ngutang 1 juz, nggak bisa. Yakin besok nambah hutangnya di 2 juz. Besok dah saya hajar 3 juz. Ilok ya, nggak bisa. Nah, maka aktivitas malam ada baca Quran. Ya, baca Quran khusus dari mushaf. Ya. Maka Imam Malik ketika saudari perempuannya ditanya, Imam Malik tuh kalau di rumah ngapain sih? Kata saudarinya, beliau membaca Al-Quran bersama mushaf. Artinya langsung dari mushaf. Imam Malik bin Anas ya. Tapi maka potret Nabi malam Ramadannya adalah setelah sholat tarawih apa? Mudarasah, tadarus Al-Quran. Ingat tadarus tadi ya? Geser ke orang Sunda istilahnya jadi ngaderes. Bener ya Kang? Ngaderes. Ngaderes gimana? Di majelis kumpul beberapa ibu-ibu baca bareng-bareng. Wah, tuh meni saheng, meni rame, pakai pengeras suara lagi. Bacaannya belepotan lagi, ikhfa jadi iklab, iklab jadi idhar, kan repot kan gitu. Nggak ada guru, dilepas begitu aja. Itu bukan tadarus, itu ngaderes gitu. Beda. Tadarus itu mudarosah. Maka di antara pelajarannya kalau tidak salah oleh Imam Asy-Syaukani, dengan potret Nabi ditanya oleh Jibril, siapapun antum yang sudah mahir baca Quran minimal setahun sekali skor di hadapan guru, begitu. Jangan merasa ya. Anak pasca kecelakaan yang korban gigi depan ini setoran lagi ke Ustadz yang di Bandung ya. Karena guru pertama anak di Bandung karena sekalian kuliah ya. Maka pas setoran kata Ustadz, nuksu harfis shad. Antum berkurang kadar kualitas pelafalan huruf shadnya. Kenapa? Ada sifat as-sofir, udara seperti suara burung ya. Iya guru, ini AC-nya bolong guru. Angin udaranya ada yang kempos keluar. Iya katanya, maklum kata gurunya. Iya kan ada kondisi fisik gigi antum bolong ya. Jadi shadnya berkurang. Ya udah terima aja. Apalagi kadar usia semakin bertambah, makin balelo, pelafalan juga makin kadarnya makin turun. Betul atau tidak? Setor. Jangan merasa udah sanad ijazah. Sekarang sanad ijazah aja gampang-gampang dikasih ya. Nggak menjamin sanad ijazah seperti itu ya. Kecuali benar-benar talaqi ya, yang mempertanggungjawabkan dari silsilah sanad dari pembelajaran apapun ilmu termasuk Al-Quran ya. Maka dalam kaidah para ulama, laulal isnad qala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena ada sanad, manusia model apapun akan berbicara sekarang udele dewe ya. Sakahayangna ngomong begini. Baik, jadi salah satu isyaratnya antum bermudarosah dengan guru. Paling tidak setahun sekali. Makanya Nabi didatangi oleh Jibril Ramadan. Baik, adapun nanti antum mau sholat tahajud lagi silahkan, gak ada masalah ya. Gak ada masalah. Terus bagaimana potret kebiasaan Nabi? Terus siklusnya ya. Udah Nabi selesai, tetap ada hak tubuh. Inna likulli haqqi haqqan. Sungguhnya bagi setiap penerima hak ada haknya. Fa'adi haqqaha, maka tunaikan haknya. Untuk keluarga ada haknya, untuk Allah ada haknya, untuk tubuh ada haknya. Maka istirahat di 20 malam pertama Ramadan. Adapun nanti 10 hari terakhir udah antum nggak usah ikutan arahan Bang Haji Roma Irama. Begadang jangan begadang. Udah 10 malam terakhir antum begadang aja udah. Full. Allah minta melek 10 malam saja dari 354. Kalau Hijriah kan 354 ya. Kalau Masehi miladiah 365. Makanya dari tahun ke tahun kalau patokannya Idul Fitri maka cenderung maju 10 atau 11 hari. Itu ya. Dan semua syariat yang ditentukan oleh waktu pakai kalendernya Hijriah. Makanya antum harus lebih menguasai kalender Hijriah. Insyaallah masih hafal kan ya? Bulan ke-9 apa? Bulan ke-9 apa? Muharram, Safar, belum lagi Pabel itu. Kalau cerdas cermat, udah kacungnya ketinggalan itu.
Bulan ke-9 apa? Ya sekarang Ramadan bulan ke-9. Pakai mikir lagi. 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah, baik lagi Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Dikalahkan sama anak TK ya. Hari Januari sampai Desember menik apal cangkem ya. Hari Muharram lebih ke Dzulhijjah belepotan urutannya. Gitu. Tapi maka ikhwan bukan Allah Subhanahu wa taala potret Nabi seperti itu ketika malam hari, maka di 11 bulan yang lain sampai 20 malam pertama Ramadan Nabi tetap ada hak tidur. Tapi nanti 10 malam terakhir gaskeun ya. Gaskeun. Mungkin antum bisa cuti atau punya perusahaan sendiri mengatur waktu sendiri. Tapi kan ini wajah-wajah masih ngurus perusahaan orang lain ya. Masih ngurus perusahaan batur enggak ini? Terikat dengan jam kerja kecuali ada hak cuti ya. Baik, kemudian diantaranya adalah perbanyak waktu untuk berdoa. Berdoa. Di antaranya apa? Di waktu sahur. Ini potret Nabi. Maka dalam banyak ayat disebutkan, contoh dalam surah apa? Surah Ad-Dariyat, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur orang-orang beriman terus memohon ampunan. Makanya antum kalaupun bangun tapi nggak sholat malam lagi karena cukup 11 rakaat bersama imam, udah antum ambil air wudhu, bersimpuh, mau 2 rakaat dulu silakan, langsung perbanyak doa. Ya, sebelum nanti potret Nabi dengan aktivitas makan sahur ya. Sebagian dari kita bangunnya sudah awal dan tahu sunnah makan sahur diakhirkan menjelang dekat ke subuh. Paling berapa menit? Setengah jam lah. Ya, setengah jam kalau paling 8 lah. Subuh jam 4.40. Mungkin antum aktivitas makan inti mulai jam 4 lewat seperempat aja cukup atau tidak? Cukup lah 25 menit. Ya. Speed antum kalau ngunyah makan sahur berapa kpj? 80 km per jam. 2 piring selesai itu. 2 piring. Antum bangun setengah 4, ada waktu sekitar 45 menit menuju 4.15. Ngapain? Tilawah Quran enggak, sholat malam enggak, doa enggak, zikir enggak, mainin remote. Hahaha, ketawa ketiwi, aurat, roaming, semuanya pahalanya habis ya. Halo, bener nggak ini? Sebagian kaum muslimin begitu. Mungkin paling top juga para pencari Tuhan ya. Senyum semua kan, PPT jilid kesabarahalah duka tahu ya. Ngapain? Ada aurat nggak di dalamnya? Ada. Enggak Ustadz, saya nonton berita. Emang presenter berita Ikhwan apa Akhwat? Ikhwan apa Akhwat? Cewek apa cowok? Kebanyakannya apa presenter? Cewek. Emang pakai hijab? Rambutnya kelihatan atau enggak? Kelihatan. Stalagmit, stalaktit kelihatan model pakaiannya. Roaming itu pahalanya habis. Aduh, gagal ya. Kalau enggak nonton TV, ambil handphone. Ngapain? Cek medsos, media sosial ya, media sosial lagi, IG, Twitter, Facebook, apa sekarang? Gen apa X ya? Lanjutan Gen Z atau Gen Z ada? Gen Z, bukan Gen Z, Gen Z. Paling banter IG lah ya. Kalau anak-anak sekarang main X lah, Thread lah, nanti apa lagi lah, wah repot udah. Sayang. Kalau 45 menit, Anda sering sampaikan, Anda sudah mahir Quran 45 menit 1 juz dapat. Daripada nggak ada aktivitas ibadah, lebih baik antum bangunnya mepet aja lah, gitu aja lah. Kalau mau makan sahur jam 4.15, antum jam 4.10 baru bangun, bersih-bersih badan, langsung aktivitas makan. Daripada setengah 4 bangun, tapi aktivitasnya cuma model tadi. Remote TV, handphone, mushaf sampai lupa, lembar halaman juga belum tuntas, repot ya. Banyak berdoa. Itu diantara waktu mustajab. Terus siklus Nabi, potret Nabi ketika sedang berpuasa, akhirnya makan sahur. Atau tadi sebelum tidur dan sampai nanti waktu subuh, maka pembeda antara saum sunnah dengan saum wajib pasang niat di malam hari. Hati-hati, pasang niat ya. Bukan wajibnya talafud, melafadkan. Kalau ada yang melafadkan ya udah, kita nggak usah kencang-kencangan lah. Sebagian Syafi'iyah menyebutkan litakid, untuk menguatkan niat kita. Cuma kita tanpa dilafalkan aja, kalau besok bangun makan sahur mau ngapain? Nah, kalau antum bangun makan sahur sebelum subuh mau ngapain? Ngawadang. Tahu ngawadang? Tahu ya, pasti mau puasa, udah langsung otomatis. Nah, pembeda antara puasa wajib dengan puasa sunnah itu ada 2.
Kalau puasa wajib, wajib pasang niat di malam hari sampai sebelum waktu subuh. Emang ada ustadz yang tidak pasang niat? Ada. Contoh yang lagi sakit, yang sedang safar, ragu nih, karena dia mau ngambil rukhsah, mau berbuka saja besoknya. Dia malam masih gamang, masih galau, ababil, abegi-labil ya. Besok puasa atau enggak? Puasa atau enggak? Sampai dia tertidur. Besoknya bangun karena kecapean, udah lewat waktu subuh. Ternyata dia memutuskan, saya mau puasa aja deh tanggal 14 Ramadan ini. Sah atau tidak? Enggak sah, karena niatnya sudah lewat dari malam sampai subuh tadi. Itu pembedanya. Adapun puasa sunnah, boleh pasang niat setelah lewat subuh? Boleh. Syaratnya apa? Dari waktu subuh belum makan apa-apa. Contoh Nabi, nanti kebiasaan berikutnya setelah sholat subuh ya, Nabi bertahan di tempat sholatnya sampai waktu syuruk, nanti sholat syuruk. Maka Nabi pulang ke rumah istri beliau setelah syuruk, mungkin jam 7, setengah 8 gitu ya. Maka Nabi bertanya kepada istri, apakah ada makanan? Kata istri, enggak ada. Menunjukkan Nabi zuhud, sederhana, tidak selalu ada makanan di rumah Nabi. Dalam riwayat, ketika ada tamu yang datang, maka Nabi ngecek di 9 rumah istri Nabi sama, adil semuanya. Apa adilnya? Nggak ada makanan. Adilnya nggak ada makanan, bukan berlimpah stoknya ya. Menunjukkan Nabi adil. Kalau di Aisyah nggak ada makanan, maka di Sauda, di Hafsah ya, di Ummu Salamah, Habibah nggak ada, Maimunah nggak ada makanan. Adil. Adilnya nggak ada makanan, Ustaz. Maksudnya dalam kondisi sulit saja adil, apalagi kondisi kelapanan ya. Tapi maka Nabi datang, ada makanan? Nggak ada. Maka kata Nabi, idzan fa ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Berarti Nabi baru pasang niat jam berapa? Ya tadilah jam 7, setengah 8 habis pulang syuruk dari masjid ya. Nah itu kalau sholat sunnah boleh. Tapi argo pahalanya baru berjalan ketika bilang tadi kalau begitu saya puasa. Ini menunjukkan Nabi suami yang baik. Ketika belum ada disiapin makanan oleh istri, nggak marah-marah. Antum contoh ya, Mami ada makanan? Umi ada makanan? Nggak ada Abi. Kalau gitu Abi puasa. Masya Allah. Ini lelaki soleh atau semua. Besok begitu lagi, Mah ada makanan? Nggak ada Ayah. Kalau begitu Bapak puasa. Besok ada makanan Mama? Nggak ada Ayah. Ngapain aja dari pagi? Mesos terus. Tapi maka itu perbedaan saum sunnah. Yang kedua pembedanya apa? Kalau saum wajib dibatalkan, nggak ada uzur, dosanya berat. Makanya Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Kabair memasukkan salah satu jenis dosa besar, berbuka puasa wajib tanpa ada penghalalannya. Penghalalannya apa? Ada uzur atau sebelum waktu maghrib. Itu baru kalau sampai maghrib dia berbuka halal. Adapun saum sunnah boleh dibatalkan tanpa ada uzur pun boleh. Antum mau puasa Senin Kemis, kita di kantor ada yang undang, yuk ikut yuk. Mana? Resto, ada yang baru tuh buka, all you can eat. Wah gimana kira-kira? Boleh batalin. Boleh batalin. Kira aduh ya, all you can eat gitu ya. Apalagi menunya udahlah ya. Apa? Nasi mandi, lahemnya kambing, udahlah. Mau batalin atau lanjut? Batalin ya. Saum sunnah itu. Makanya kata Nabi, malam yujmi'in niyah fil lailah fala siyama. Siapa yang belum menetapkan niat di malam hari, tidak ada puasa baginya. Maka pasang niat di malam hari. Adapun ulama berselisih pendapat, apakah boleh niat sekali aja di awal Ramadan atau setiap malam? Ada yang beda pendapat ya. Ada yang menyebutkan ibadah Ramadan satu paket, maka kalau sudah niat di awal malam Ramadan berlaku untuk 1 bulan. Kecuali terputus. Bagaimana terputus? Misalkan hari ke-15, 16 sakit, berbuka, tanggal 17 mau puasa lagi, maka pasang niat lagi. Tapi kalau tidak terputus, kalau yang milih pendapat Ramadan itu sepaket, maka sekali niat di awal saja sudah sah gitu. Tapi yang lebih selamat, lebih condong tiap malam pasang niat gitu ya. Paham? Nah, tadi pasang niat. Terus makan sahur. Ini makan sahur. Ini adalah teladan kita, Nabi Muhammad ya. Nabi badannya kuat. Nabi kalaupun tidak harus ada asupan makanan berhari-hari, Nabi kuat atau tidak? Kuat lah. Meskipun ya sekarang banyak yang mulai memperhatikan ketika ada kabar dapur-dapur istri Nabi nggak ngebul berapa hari? 3 hari nggak ngebul semuanya.
Ya. Kalau sekarang dapur nggak ngebul gimana? Delivery order ya. Sekarang dapur saya nggak ngebul Ustaz 3 hari, terus udah padang. Oh itu pasar mobile. Ini benar-benar nggak ada stok makanan, tapi hanya aswadan. Kata Urwah bin Jubair, keponakan Aisyah, terus ibundaku, ya keponakan manggil ke bibi sama lah, bibi juga ibu. Terus kalian makan apa ibunda? Kata Aisyah, aswadan. Ini hanya kurma dan air. Tapi kurma kenyang nggak? Kenyang lah, apalagi mejol ya. Mejol merek atau bukan? Jangan dianggap promosi ya, dibayar juga enggak ya. Mejol Filistin, oh segede-gede atau makan satu aja warak gitu ya. Tapi maka intinya Nabi kuat kalaupun tidak harus makan sahur. Tapi inilah mukhalifatu ahlil kitab. Karena puasa sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qabli. Berarti ahlul kitab puasa atau tidak? Puasa mereka juga. Buktinya pas tahapan pensyariatan wajib puasa, puasa yang pertama wajib bagi kita puasa apa? Asyura. Tanggal 10 Muharram. Itu puasa yang pertama wajib bagi kita. Tahapan yang kedua takhir, boleh memilih. Bagi yang mampu, bagi yang sehat, nggak ada udzur juga boleh milih mau puasa atau bayar fidyah. Itu tahapan kedua namanya takhir. Ya. Jadi nggak mesti yang udzur sekarang bayar fidyah. Antum yang sehat di zaman dulu boleh milih. Kalau sekarang ditawarin, antum puasa atau bayar fidyah? Bayar fidyah kayaknya 25.000 lah sehari, makan wes sawaragna gitu ya. Kalau ditawarkan sekarang tetap fase takhir, boleh memilih antara puasa atau bayar fidyah. Kira-kira kaum muslimin bayar fidyah atau puasa? Bayar fidyah lah. Puasa tersiksa, lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mending bayar sekali makan. Apa? Ceban apa noban? Ya 20.000 lah nasi makan miskin. Udah kita nggak puasa. Nah dulu takhir. Ya sampai akhirnya kisah menyebutkan sahabat ada yang pingsan. Karena memang waktu batas makan sahur adalah cuma sebelum tidur. Dulu itu. Kita bersyukur sekarang puasa mudah. Makan sahur kita sampai adzan subuh. Dulu itu makan sahur itu terakhir sebelum tidur. Gimana coba? Siapa yang paling kuat puasanya besok harinya kalau di zaman dulu siapa? Yang jago begadang. Yang jago begadang besoknya nggak lemes dia. Ntar kita tidurnya abis sholat syuruk aja. Gitu. Karena boleh makan sahur akhirnya sampai subuh. Dulu enggak. Terakhir makan sahur itu sebelum tidur. Kalau antum yang suka tidur awal jam berapa? Jam 9 udah tidur. Udah nggak boleh makan lagi itu sampai nanti besok maghrib. Melehoi kabeh semuanya ya. Maka ada Qais bin Sirmah pulang dari kebun kurmanya, pekerja keras, pulang istrinya belum nyiapin makanan, pas disiapin oleh istrinya, Qais bin Sirmah tertidur. Kata istrinya, kasihan engkau suamiku, engkau nggak boleh makan lagi nanti sampai besok maghrib lagi. 2 hari 2 malam, 1 malam 2 hari beliau nggak makan. Akhirnya pingsan di kebun kurma, maka turunlah ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ya, ayat 187 Al-Baqarah, rangkaian ayat puasa yang terakhir ya. Maka makan minum sampai nampak benang putih dari benang hitam di waktu fajar, maksudnya waktu subuh. Tapi maka makan sahur potret Nabi takhir. Kata Nabi faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab Yahudi dan Nasara adalah makan sahur. Makanya sampai kondisi minimalis pun jangan tinggalkan makan kata Nabi walau bijur'atin min ma'in, meskipun dengan seteguk air. Sekarang ada yang salah prioritas. Ana ada beberapa teman-teman di Tamas itu bikin grup tersendiri ya. Karena kita apalah istilahnya, pecinta kopi ya. Grup WA namanya MDK, Majelis Diplomat Kopi. Ada yang mau gabung silahkan nanti di add ya. Kita share tentang ada beberapa orang yang jago olahraga juga. Nanti kita masukkan nilai-nilainya. Tapi maka dia posting satu subuh dia posting. Ternyata sahur dengan minum air aja saya kuat gitu ya. Ini saya ingatkan, masalah kuat atau sehat, ana yakin antum kuat. Tapi di mana sunnah nabinya? Gimana Ustaz sunnah nabi? Ya dengan kurma.
Ya. Adapun di kita mau kurma, mau kodimah, aktivitas inti tetap apa? Sangu. Nasi ya. Nasi. Makanya siapa? Ustaz Aditya ya Kang ya, yang jejak sahabat gitu. Nabi itu sahur dengan rutob, kurma muda. Gitu. Kalau nggak ada rutob, tamarot, kurma tua. Jadi kalau nggak ada yang muda, yang tua pun jadi, gitu kan? Kurma ini bukan masalah berbicara tentang kurma, gitu ya. Nah, jadi sahur. Nah, bagaimana potret Nabi? Sahur diakhirkan. Makanya sahur itu kubail fajar, menjelang waktu subuh. Bukan sahur jam 1. Sahur jam 2. Itu bukan sahur. Itu namanya bahaya laten, ya. Apa bahaya laten? Bahaya lapar tengah malam gitu. Itu bahaya laten namanya. Yang namanya sahur itu kapan? Menjelang subuh. Makanya Zaid bin Thabit pernah ditanya oleh Anas bin Malik, Nabi durasi makan sahur ke subuh berapa lama sih? Kata beliau, hawalai qadra qiraati khamsina ayat, sekitar membaca 50 ayat yang pendek-pendek. An-Najm, At-Tur, Toha. Paling 50 ayat berapa lama? 20 menit. Kecuali Iqra 1. Kalau Iqra 1 jangan harap 50 ayat 20 menit. Tapi ke duhur kayak sangan itu ya. Kalau udah lancar 50 ayat berapa menit? 20 menit. Apa hikmahnya? Tidak terlalu lama nunggu ke subuh. Selesai sahur, udah siap diri langsung ke masjid. Coba kalau makan sahur jam 3, selesai jam berapa? Setengah 4. Subuh jam 4.40, 1 jam 10 menit. Dikalahkan lagi dengan rasa kantuk. Sahurnya sunnah, subuhnya dijamak sama duha. Sare deui. Itu hikmahnya kenapa sahur diakhirkan. Gitu ya. Baik, lanjut. Bagaimana potret Nabi? Makanya jangan tinggalkan makan sahur. Kalaupun dengan seteguk air. Tapi kalau mau ikut sunnah Nabi ya dengan rutobat. Ima tadi Anda sebutkan zaidah, antum tambahannya tetap nasi sepiring, lauk, terserah itu ya. Terserah. Adapun nilai sehat itu plus. Yang lebih utama sunnah Nabi kita lakukan. Ya. Hanya teman-teman yang jaga pola kesehatannya pas Anda masukkan pengingat. Antum ngapain sahur cuma minum air doang? Mungkin antum tetap sehat dan kuat, tapi nilai pahala sunnah Nabi antum tinggalkan. Siap Ustadz. Besoknya ngasih foto kurma dan air. Ustadz, sahur ini sekarang saya kurma. Wajib ganjil atau Ustadz? Enggak. Jangan dikiaskan ya. Jangan dikiaskan sahur dan berbuka dengan kurma tuh harus ganjil, nggak ada. Jangan dikiaskan ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, itu mah khusus buat hari raya Id yang ganjil itu. Kalau berbuka dengan sama mau antum mau 2 kayak mau 4, 6, 8 silakan. Jangan menganggap ada keutamaan ganjil makan kurma, salah di sini ya. Silakan mau cuma 1 kayak mau 2 boleh. Jadi makan sahur dan diakhirkan ya. Kalau fikihnya banyak sih rinci ya. Seperti sahabat ada yang masih megang bejana, kemudian datang adzan, ini gimana? Selesaikan atau sudah tunda? Maka yang lebih selamat kalau hanya sebatas minum gelas masih di mulut, kemudian adzan berkumandang, nggak apa-apa. Habiskan aja dulu minumnya. Tapi berbeda kalau dengan piring baru separoh pas adzan, Allah kata Nabi, jangan engkau simpan wadahmu sampai engkau selesai. Jangan. Itu udah lewat subuh nanti ya. Apalagi dulu adzan ada 2 muadzin, ada Bilal, ada Abdullah bin Umi Maktum. Nah, adzan Bilal itu awal. Maka maksudnya kata Nabi, tunaikan kebutuhan engkau sampai datang adzan Abdullah bin Umi Maktum. Kalau Abdullah bin Umi Maktum pas masuk fajar shadiq, benar-benar waktu subuh. Kalau Bilal fajar kidb, masih pembuka subuh gitu ya. Kemudian sholat subuh berjamaah. Ini udah sholat subuh berjamaah ya. Kemudian potret Nabi gimana? Dalam hadis kata Anas bin Malik, man shallal ghadat thumma qa'ada hatta tatlu asyam thumma yusalli rak'atain ka'anna lahu ajrun haj ya, umrah taman. Kata Anas bin Malik, siapa yang sholat godat itu sholat subuh fi jama'atin berjamaah, kemudian dia duduk sesaat sampai waktu syuruk itu waktu awal duha lah ya. Jadi kalau ada yang menyukupkan sholat syuruk, udah nggak duha juga apa-apa. Cuma kalau yang paling afdal kata Syekh bin Baz, yakni tambah sekitar 15-20 menit. Contoh timer sekarang terbit jam berapa? 5.53 ya.
Nah, tambah 20 menit, itu waktu yang paling afdal. Ya, masuk dalam hadis salatul awwabin hina tarmadul fisal, bahwasanya salat orang-orang yang kembali kepada Allah tatkala anak unta mulai kepanasan. Masya Allah ya. Ini wahyu langsung berkaitan dengan tanda fenomena yang mudah dipahami. Kapan anak unta mulai kepanasan? Kan unta tidur ngedepruk ya. Lambungnya nempel ke padang pasir. Nah, pas tarmadul fisal, tarmadul itu mulai hangat, makanya Ramadan disebut Ramadan, itu musim panas. Romdo ya. Tarmadu. Maka ketika mulai merasa hangat lambung unta, maka dia bangkit. Kapan? Itu ketika mulai terbit matahari ditambah sekitar 20 menit. Jadi kalau antum ngambil waktu afdol, tambah 20 menit setelah tit. Ini udah bunyi atau belum? Hah? Udah lebih? Emang nggak bunyi ini? Atau saya nggak dengar? Udah jam berapa sekarang? Masya Allah, singkat sekali. Itu contoh ya. Tapi kalau antum mau pas tet sholat udah sah. Cuma kalau amalan bertingkat-tingkat paling afdal tambah sekitar 20 menit, 15 atau 20 menit. Tapi maka pahalanya seperti umroh sempurna dan sempurna. Begitu ya. Baik. Terus aktivitas harian, jaga ada puasa. Ada puasa intinya nggak boleh maksiat. Nah, udah gampang aja begitu. Sampai nanti waktu berbuka sudah. Kalau ini nggak usah dibahas. Sunnah menyegerakan berbuka, insya Allah paling disiplin. Bener nggak? Kalau mengakhirkan makan sahur masih ada yang lalai atau tidak? Banyak. Sahur 3:30. Sahur tuh menjelang subuh. Kalau berbuka disegerakan, ada yang lalai atau enggak? Enggak ada. Muadzin telat dikit diomelin itu. Padahal muadzin juga batalin dulu ya. Enak aja. Cuma muadzinnya kelupaan batalin minum sama sepiring gorengan ya. Jemaah nunggu kok atau nggak ada adzan. Pasti lihat intip muadzin lagi sendiri makan gitu ya. Segeralah. Apalagi kita sudah ada istilah ngabuburit. 15 menit sebelum adzan aja di depan udah es dawet, doger, es buah, blewah, timun suri, apa ya kan? Udah. Maka menyegerakan berbuka. Kenapa? Ahlul kitab dulu berbukanya kalau sudah gelap, bintang sudah mulai muncul. Kalau kita enggak, bulatan merah matahari sudah tidak nampak berbuka. Misalkan kalau tidak ada adzan, antum sedang ada di area terbuka atau sedang terbenam apa namanya? Sunset, bukan sunlight ya. Itu sunlight itu. Kalau terbit kan sunrise ya. Antum lihat bulatan merah udah enggak ada, enggak dengar adzan, udah berbuka ya. Tapi maka menyegerakan berbuka itu pembeda kita dengan ahlul kitab. Mereka bukanya tatkala bintang-bintang sudah mulai muncul. Sudah siklusnya seperti itu. Kemudian juga satu tambahan adalah tingkatkan kedermawanan. Kata Ibnu Abbas dalam lanjutan tadi hadis tentang Nabi didatangi oleh Jibril tadarus, maka kemudian menyebutkan kedermawanan Nabi lebih hebat di bulan Ramadan. Kata Asin Kiti atau siapa anda lupa ya, penulis kitab tafsir Adwaul Bayan, kata beliau, kenapa Nabi di Ramadan hebat kedermawanannya semakin meningkat? Kata beliau, karena Nabi didatangi oleh Jibril malamnya membaca Al-Quran sekaligus tadabur ayatnya, maka ayat-ayat yang dilewati oleh Nabi pasti ada ayat kiamat, ayat surga, ayat neraka, maka efek kepada jiwa Nabi, dunia semakin kerdil di hadapan Nabi. Sudah, kecepatan dermawan Nabi lebih hebat daripada angin yang bertiup. Apa sifatnya? Dua. Satu, cepat, tidak menunda kebaikan. Yang kedua, menebar kemana-mana kebaikan Nabi. Seperti itu, tingkatkan kedermawan. Puncaknya, sudahlah. Karena waktu yang batasi kita, nanti masuk 10 malam terakhir, habis-habisan. Sifatnya 3, kata Ibunda Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarah wa aiqadha ahlah wa ahyal lailah. Nabi kalau sudah masuk sebelum malam hari terakhir semakin hebat ibadahnya. Satu, mengencangkan kain ibadahnya. Ibnu Hajar sampai menyebutkan apa? Tidak mendatangi istri Nabi karena itikaf full dia. Kalau 20 hari yang lain boleh silakan hubungan intim, tapi sebelum malam terakhir di antara makna oleh Ibnu Hajar, karena hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Fathul Bari, kata beliau mengencangkan kain ibadah. Nabi tidak menggauli istri Nabi karena itikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dalam ayat terakhir 187 ayat-ayat puasa ya. Terus menghidupkan malam, begadang udah full lah, melek. Cuma 10 malam kok. 344 malam yang lain kita sudah kenyang, tidurnya full kayak tidur bayi. Berapa tidur sehari semalam? 18 jam. 18 jam.
tidur siapa 18 jam ya? Antum tidur 6 jam lah. Apalagi nanti ditambah lagi kalau malam-malam terakhir satu malam bisa 4 juz, bisa 5 juz, 10 hari bisa khatam ya, sekali khatam, masya Allah ya. Baik, maka kemudian ajak keluarga sama-sama menghidupkan malam. 3 sifat Nabi kalau masuk 10 malam terakhir, begadang lah bahasa kita mah ya, full gaskeun ibadahnya, kemudian juga menghidupkan malamnya, mengecangkan kain ibadahnya, dan juga mengajak istri-istri beliau untuk sama-sama beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan dari hal-hal secara global, bagaimana teladan kita ketika berpuasa. Maka sisa hari yang hampir separuhnya bisa memperbaiki keadaan sifat puasa kita. Kalau masih ada kurang sana dan sini atau belum mencontoh Nabi, maka berusaha kembali mendekat dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan kan? Gimana? Masih ada waktu pertanyaan? Anda kembalikan kepada jemaah. Ada pertanyaan? Masih memungkinkan waktunya kan? Masih? Atau cukup? Cukup? Oh ada? Mana? Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan kewajiban sholat Jumat, Ustaz. Kalau di kantor itu kan biasanya operator nggak bisa, karena harus menunggu produksi prosesnya, nggak bisa ditinggalkan semua full, akhirnya sebagian. Itu apakah mendapatkan dosa untuk meninggalkan? Dan kaitannya dengan manajemen apakah dengan menetapkan seperti itu juga akan mendapatkan dosa? Iya. Baik, masya Allah ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. Ketika memang di hadapan kondisi di lapangan di dunia kerja yang akhirnya sampai pun dengan kewajiban ibadah yang sifatnya wajib, tapi ketika ada perkara yang mudaratnya lebih besar, kalau ternyata nggak mungkin di off kan, nggak mungkin ditinggalkan gitu ya, akhirnya di switch. Bagaimana agar kita meminimalisir dosanya? Kalau dosa tetap dosa, dengan strategi kalau yang melibatkan untuk operator yang nunggu mesin tersebut tetap berjalan adalah muslim, tetap dosa. Maka strateginya kalau ada karyawan non muslim di switch, non muslim yang jagain operator ataupun yang ada keilmuan di sana, nunggulah paling setengah jam gantian gitu. Kalau tidak memungkinkan ya sudah ya, pilihannya antum beristighfar, bertaubat dengan tetap menjaga amanah kerja tersebut. Kalau antum sanggup, ada peluang yang lain, pindah. Manajemen dapat bagian dosanya, ya dapat tetap. Karena kemudaratan dari perkara yang wajib tidak akan bisa hal-hal tersebut kemudian menjadi sifat rukhsah kemudahan. Siasatinya paling tadi ya. Yang ada solusinya adalah bagaimana keadaan nanti sahabat muslim kita yang kebagian jaga operator. Apakah dia sholat Jumat lagi atau sholat duhur? Nah, itu yang sering menjadi pembahasan. Maka dia sholat duhur. Nggak ada jamaah Jumat yang kedua. Dia sholat duhur saja, mengganti menjadi 4 rakaat dan bertaubat, beristighfar kepada Allah. Dan semoga kondisi tersebut tidak setiap Jumat kebagian dia terus. Kasihan dia. Kasihan dia. Tiap Jumat kok fulan muslim terus, nggak kebagian sholat Jumat. Manajemen dosa. Kalau masih bisa mengupayakan yang di positioning ketika setengah jam untuk sholat Jumat non muslim, itu yang diprioritaskan. Sama seperti misalkan nanti ketika sholat id gitu ya, atau ketika apalah kepolisian yang harus menjaga perayaan-perayaan orang kafir, maka kalau bisa penugasan yang bantu penjagaan hari raya orang kafir jangan polisi muslim gitu. Polisi yang kafir juga banyak. Kenapa polisi muslim? Terus kalau sudah ada polisi, udahlah kita yang warga sipil nggak usah ikut ngamanin. Ada kan yang semangat ikut ngamanin ya, gereja pakai seragam gitu ya. Ngapain? Terus berbangga foto-foto, saya jaga gereja katedral. Wih, padahal pakai kopiah, pakai sorban. Ngapain itu? Ya, nggak ada. Udah cukup dengan kepolisian, nggak usah nawar-nawarin. Nah, maksudnya sama seperti itu. Kalau memang ada siasat yang non muslim, pekerja atau karyawan, minta mereka dengan kesediaannya untuk sama-sama saling menghargai masalah ibadah yang wajib. Kalau disebut dosa, semuanya kebagian dosa. Beristighfar, bertobat kepada Allah ya. Tapi mungkin hanya dipilih mudaratnya paling kecil, ya sudahlah. Kalau memang tidak memungkinkan ada karyawan yang lain, berarti di switch. Jangan tiap Jumat dia terus yang kebagian. Gantian. Kalau memang sama sekali tidak ada strategi yang lain ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dalam perkara tersebut ya. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masih ada? Cukup? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan lepas subuh atau pada subuh kali ini, karena anak pun mau langsung safar ya, jemput
yang besar pulang dari pondok di Bogor ya. Tapi kita coba kajian kita pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini. Semoga apa yang Anda sampaikan dengan keterbatasan ilmu menjadi bagian dari tuntunan sifat puasa kita agar lebih sesuai contoh mendekati teladan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntaskan perjuangan, ingat masuk 10 hari yang terakhir, toswelah hayu urang bebeakan, paham? Habis-habisan, all out, gaskeun gitu ya, gaspol untuk nanti 10 malam yang terakhir. Apalagi kita khawatir boleh jadi ini Ramadan yang terakhir buat kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.